Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di pagi ini balik kita bisa duduk untuk bermajelis ilmu setelah terputus karena bulan Ramadan, dan kita masih melanjutkan pengajian kita membahas kitab Syarah Kitab Al-Jami min Bulughil Maram, dan kita masuk pada hadis yang keempat ya kalau tidak salah. Hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, idza kuntum thalathatan fala yatanajathnani dunal akhar hatta takhtalitu bin nasi min ajli anna dzalika yuhzinuhu. Jika kalian hanya bertiga, janganlah dua orang saling berbisik-bisik tanpa mengajak seorang lainnya hingga kalian berbaur dengan banyak manusia, karena hal itu bisa menyakitkan atau membuat dia sedih. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang adab dari adab-adab agama Islam. Bahwa di antara petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kita harus menghormati orang lain dan tidak boleh menyakiti orang lain seperti membuat orang lain sedih. Nah, di antaranya adalah kita dilarang untuk berbisik-bisik ketika jumlah kita itu ada 3 orang. Jadi kalau seandainya ibu sedang berkumpul 3 orang, tiba-tiba kemudian yang 2 orang itu berbisik-bisik tanpa melibatkan orang ketiga, maka dalam Islam berbisik-bisiknya 2 orang sementara orang yang ketiga tidak dilibatkan padahal satu majelis, maka itu sangat terlarang. Kenapa demikian? Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan alasannya. Anna dzalika yuhzinuhu. Karena hal itu bisa membuat sedih. Bisa saja boleh jadi kalau seandainya orang yang ketiga ini tidak kuat imannya, akan menimbulkan suudzon, berburuk sangka, jangan-jangan dia berbisik itu sedang membicarakan saya. Jangan-jangan dia berbisik itu dalam rangka menjelek-jelekan saya, sedang menggibah saya, tidak suka dengan saya sehingga hatinya sedih. Itulah yang kemudian Islam ini mengajarkan kepada kita untuk menghormati saudaranya. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza kuntum salasatan."
jika kalian bertiga, fala yatanajatsnani, maka janganlah kalian berbisik-bisik. Yatanaja itu artinya dua orang yang sedang berbincang dengan suara lirih yang hanya didengar antara dia dan orang yang diajak bicara saja. Jadi kalau ada orang lain di sekitarnya tidak mendengarnya, itu disebut tanaji namanya. Ya, suaranya dikeraskan ya tidak ada masalah. Umpamanya ibu bertiga kemudian ngobrol berdua, dikeraskan suaranya dan orang ketiga mendengarkannya, itu tidak ada masalah karena dia akan tahu apa yang dibicarakan. Kecuali kalau seandainya dua orang yang bicara itu kemudian dikeraskan dengan bahasa yang tidak dipahami orang ketiga, itu juga sama, tidak boleh. Umpamanya ada dua orang Padang, satu Jawa. Yang dua orang Padang ini ngomong bahasa Minang, orang Jawa pula tak paham ngomong apa itu. Ini juga tak boleh. Atau sebaliknya, yang satu orang Padang, dua pula orang Jawa. Yang orang Jawa ini ngomong pakai bahasa Jawa, yang orang Minang tak paham ngomong opo iki. Jadi ini kalau bisa tinggalkan, karena walaupun dikeraskan tapi kan dia tidak paham bahasanya. Jangan-jangan, makanya walaupun dikeraskan, kalau dia tidak paham karena menggunakan bahasa yang lain, itu pun dilarang, masuk dalam hadis ini. Apalagi kalau seandainya dia berbisik-bisik. Yang lebih parah adalah kalau yang berbisik-bisiknya lebih daripada dua. Umpamanya orangnya ada 4, yang 3 berbisik-bisik, yang 1 pula tak diajak. 5 orang, yang 4 berbisik-bisik, yang 1 pula tak diajak. Maka semakin banyak yang berbisik, berarti perkaranya lebih parah, lebih tidak boleh lagi. Beda kalau seandainya ibu berkumpul 4 atau 5 orang, yang 2 berbisik, tidak ada masalah karena ibu ada kawannya. Dia berbisik, aku juga bisa berbisik dengan sebelah, itu tidak ada masalah karena tidak akan membuat dia sakit. Yang jadi masalah itu kalau ibu sendirian ditinggalkan oleh kawannya berbisik-bisik dengan orang lain padahal satu majelis. Makanya di sini Nabi SAW mengatakan, idza kuntum thalathatan fala yatanajasnani dunal akhar. Jika kalian hanya bertiga, janganlah 2 orang saling berbisik tanpa mengajak orang ketiga. Hatta takhtalitu bin nas, kata Rasul, sampai kalian betul-betul berbaur dengan banyak manusia. Artinya kalau seandainya banyak orang, kayak ibu nih lagi ngaji sekarang kan, rame orang, kemudian di antara ibu ada yang berbisik 2 orang, itu tidak ada masalah karena ibu berbisik di tengah-tengah keramaian. Inilah makna hatta takhtalitu bin nas, min ajli anna dzalika yuhzinuhu, karena hal itu bisa membuat sedih. Dan sedih itu dalam bahasa Arab bicara sesuatu yang sudah berlalu. Kalau takut itu bicara sesuatu yang akan datang. Jadi kalau yang akan datang itu disebut takut, tapi kalau yang sudah berlalu disebut sedih. Kenapa demikian? Karena tadi jangan-jangan dia sedang membicarakan apa yang sudah berlaku pada diriku. Kenapa dia hanya berdua saja ngomong? Kenapa aku tidak dilibatkan? Jadi dia akan sedih di sini.
Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari sini ada faedah besar. Dari hadis ini ada faedah besar. Apa faedahnya? Hifdhan li salamati sudur. Kita menjaga keselamatan hati saudara kita, supaya hati saudara kita tidak berburuk sangka kepada kita. Karena buruk sangka itu bagian daripada senjata syaitan untuk supaya kita akhirnya bertengkar. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ulama mengatakan bahwa an-najwa min masaidi syaitan. Jadi berbisik-bisik dua orang dan tidak melibatkan yang ketiga itu termasuk senjata syaitan. Dan itu disebutkan di dalam Al-Quran surah Mujadilah ayat 10. Innaman najwa minasyaitan. An-najwa berbisik-bisik dua orang itu dan tidak melibatkan yang ketiga itu dari setan, kata Allah. Liyahzunal ladzina amanu, untuk membuat sedih orang-orang yang beriman. Wa laisa bidharihim syai'a illa biidznillah. Tapi bagi orang-orang yang beriman tidak memadaratkan sedikit pun kecuali karena izin Allah. Jadi berbisik-bisik itu bagian daripada sifat setan masalahnya, Bu. Ingat ketika Nabi SAW mengatakan setan itu sudah putus asa untuk mengajak bangsa Arab itu menyembah dirinya. Karena di zaman Nabi SAW berhala-berhala itu kan dihancurkan. Kemudian tauhid ditegakkan, sehingga tidak ada orang yang menyembah setan lagi. Jadi setan itu putus asa untuk membuat jazirah Arab itu menyembah dirinya. Tapi kata Nabi SAW, ada senjata setan. Walaupun dia sudah tidak bisa disembah orang, apalagi orang-orang yang sudah belajar tauhid, tidak mungkin menyembah setan lagi. Tetapi syaitan itu punya senjata. Kata Nabi SAW, walakin bitahrisi bainahum. Tapi setan akan berusaha untuk membuat bertikai manusia, untuk membuat bermusuhan manusia. Lah salah satunya adalah dengan cara atanaji di sini, an-najwa. Setan akan memasukkan di hati orang yang ketiga ketika melihat dua kawannya sedang berbisik-bisik, di situ setan masuk, mengotori hatinya. Kemudian menimbulkan buruk sangka kepada saudaranya. Jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu. Makanya karena bahayanya an-najwa ini, berbisik-bisik ini, sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala memasukkan di antara sifat setan adalah berbisik-bisik. Bahkan ini sifatnya orang-orang munafik. Jadi orang-orang munafik itu kalau berjumpa dengan orang-orang yang beriman, maka mereka berbisik-bisik. Dan itu disebutkan di dalam Al-Quran surah Al-Isra itu ayat 47 kan. Nahnu a'lamu bima yastami'una bih idh yastami'una ilaika wa idhum najwa idh yaqulu adh-dhalimuna iyattabi'una illa rajulan masura. Kami lebih mengetahui dengan apa yang mereka sedang bicarakan. Ketika mereka membicarakan soal kamu wahai Muhammad, ketika mereka berbisik-bisik,
di mana orang-orang zalim mengatakan sesungguhnya mereka, maksudnya para sahabat, tidaklah mengikuti kecuali orang yang terkena sihir. Maksudnya mengejek Nabi sambil berbisik-bisik di antara mereka. Makanya dahulu di zaman Nabi SAW ada seorang laki-laki datang kepada Nabi menanyakan sebuah hajat, dan dia pun berbisik-bisik, hendak berbisik-bisik di hadapan Nabi SAW. Sementara di tempat lain ada orang yang sedang duduk. Maka Nabi SAW melarang, kamu tidak boleh berbisik-bisik, ngomong saja apa keperluanmu. Lah Nabi SAW berusaha supaya jangan sampai orang lain berburuk sangka kepada dia, mencegah jangan sampai muncul buruk sangka kepada dia dan sahabat yang hendak berhajat kepada dia. Makanya satu hari Nabi SAW sedang ngobrol dengan salah satu istrinya saat i'tikaf di bulan Ramadan. Kalau tidak salah dengan Safiyah, berdua gitu ya. Tapi kan masalahnya di zaman itu kan tidak ada listrik, Bu, masih gelap gitu ya. Tiba-tiba kemudian lewatlah beberapa sahabat, melihat Nabi SAW sedang berbisik-bisik dengan seorang wanita. Karena gelap kan tidak tahu siapa wanita di samping Nabi, padahal itu istrinya Safiyah. Tiba-tiba langkah sahabat ini dipercepat gitu ya, tergesa-gesa. Maka Nabi SAW langsung mengatakan, ala rislik, pelan-pelan kalian kalau berjalan. Sesungguhnya wanita yang ada di sampingku adalah Safiyah, istriku. Jangan curiga gitu maksudnya. Ini istriku ini. Sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, kami tidak mungkin berburuk sangka kepadamu. Tapi Nabi SAW mengatakan, oh bukan begitu, ingat setan itu masuk pada jalan darah setiap manusia. Takut kalau seandainya kemudian membuat was-was, akhirnya suudzon. Mana Nabi ini, istri dah banyak masih juga kan gitu, berdua-duaan dengan perempuan yang gak jelas siapa. Bisa saja dia ngomong begitu. Makanya Nabi SAW menjelaskan sebelum setan menguasai orang itu, kemudian bersuudzon kepadanya, akhirnya kemudian berburuk sangka, maka Rasul menjelaskan, ini wanita yang di sampingku, ini Safiyah, bukan orang lain ya. Maka lihat bagaimana Nabi SAW memutus rantai di mana setan itu jangan sampai kemudian membuat tahris, kegaduhan, buruk sangka. Maka begitu juga di sini. Ibu kalau sedang bertiga jangan suka berbisik-bisik. Kalau mau berbisik-bisik, ajak yang ketiganya berbisik ria bersama gitu ya. Jangan satu ditinggal, dua pula berbisik gitu ya. Karena ini tidak baik, bisa menyakiti hati saudaranya. Karena di antara amalan yang sangat dianjurkan dalam Islam itu, Ibu, adalah memasukkan perasaan senang ke hati saudaranya kan. Itu seafdol-afdolnya amal. Ketika Nabi SAW ditanya tentang amalan yang paling dicintai Allah, maka Rasulullah SAW mengatakan, sururun tudkhiluhu ala qalbi muslim, perasaan senang yang engkau masukkan kepada hati seorang muslim. Itu harusnya kita menyenangkan hati saudaranya. Tapi dengan berbisik-bisik itu kan membuat sedih itu saudaranya. Padahal kita harus menyenangkan hati saudaranya, atau dengan istilah lain para ulama namanya jabrul khawatir namanya. Berusaha
menembel kesedihan-kesedihan saudaranya. Jadi kalau ada saudara yang sedang susah hatinya, kita datang, kita hibur dia. Makanya dalam Islam itu ada syariat takziah namanya, menghibur orang yang kena musibah. Karena di antara amalan yang paling afdal, yang paling agung, yang paling dicintai Allah itu adalah menanamkan perasaan senang di hati saudaranya, meringankan beban dia. Tapi dengan berbisik-bisik ini tidak menyenangkan, membuat sedih saudaranya, menimbulkan suudzon, berburuk sangka kepada dia. Maka ini dicela dalam Islam. Ya, tidak boleh berbisik-bisik dan tidak melibatkan yang ketiganya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam At-Tahawi rahimahullahu taala, Al-Imam At-Tahawi mengatakan, di antara alasan kenapa kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melarang kita ini berbisik-bisik itu dan tidak melibatkan yang ketiga. Beliau mengatakan bahwa di antaranya adalah madaratnya adalah orang yang ketiga itu merasa terhina. Merasa terhina kenapa dia tidak dilibatkan. Atau merasa takut, jangan-jangan dia sedang membicarakan dirinya. Jadi bisa saja kemudian perasaannya merasa terhinakan, apalagi kemudian yang diajak bicara itu berbisik-bisik dengan tokoh, dengan orang yang mungkin dia hormati, dia hargai. Kemudian dia tidak dilibatkan, kan merasa kecil hatinya tuh. Kenapa ya? Ada apa ya? Kan itu. Kok saya tidak dilibatkan? Maka dia merasa terhina dirinya. Atau merasa takut, jangan-jangan dia sedang membicarakan dia. Jangan-jangan dia sedang menggibah dirinya. Akhirnya kemudian muncul buruk sangka tadi. Lah dari dua perkara ini, makanya kemudian Nabi SAW melarang. Karena Nabi menjelaskan alasannya, anna dzalika yuhzinuhu, khawatir kalau seandainya berbisik-bisik itu membuat sedih saudaranya itu bisa melukai hatinya. Sementara kita disuruh untuk menanamkan perasaan senang kepada hati saudaranya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita baca sedikit syarah yang disebutkan dalam buku yang kita kaji ini. Setelah pengarang menyebutkan hadis ini, hadis dari Ibnu Mas'ud dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pengarang menjelaskan di sini. Hal ini sangat jelas dan termasuk akhlak mulia. Jadi meninggalkan berbisik-bisik dan tidak mengajak yang ketiga itu adalah akhlak yang mulia. Hal ini juga termasuk kesempurnaan syariat dan perhatian syariat terhadap kemaslahatan hamba-hambanya. Lihat bagaimana indahnya syariat. Hal-hal yang bisa memadaratkan orang lain itu dilarang. Makanya Nabi SAW mengatakan apa? La dharara wa la dirar. Tidak boleh mendatangkan madarat kepada diri sendiri dan tidak boleh mendatangkan madarat kepada orang lain. Itulah indahnya syariat Islam. Kemudian jika 3 orang sedang bersama-sama tetapi 2 orang saling berbisik-bisik, orang ketiga akan merasa susah. Dia khawatir jangan-jangan dialah yang sedang mereka bicarakan kan. Oleh karena itu tidak sepantasnya hal itu dilakukan. Hendaklah mereka bertiga berbincang-bincang bersama. Demikian pula
jika dua orang berbicara dengan bahasa yang tidak diketahui orang ketiga. Yang tadi saya contohkan, yang dua orang Padang, satu pula orang Jawa. Yang orang Padang ini ngomong bahasa Minang, yang orang Jawa pusing ngomong apa itu. Lah ini juga sama, ini serupa dengan berbisik-bisik, serupa dengan berbicara secara rahasia. Sebagai contoh, orang ketiga tidak mengetahui bahasa Inggris, lalu dua orang yang lain berbicara dengan bahasa Inggris di hadapannya, atau menggunakan bahasa lain yang tidak diketahui orang ketiga. Hal ini tidak sepantasnya dilakukan karena sama saja dengan berbicara secara rahasia dan membuat orang ketiga bersedih. Akan tetapi jika mereka berempat atau lebih tidak mengapa dua orang berbisik-bisik karena orang lain yang mengajak bicara orang yang ketiga. Artinya kalau lebih daripada 3 orang enggak apa-apa dua orang berbisik-bisik, karena orang ketiga juga bisa berbisik-bisik dengan orang keempat, kan begitu. Tidak terlalu menyakitkan. Ya gimana Bu, ibu bertiga, ibu tidak diajak bicara, sementara mereka berdua bicara di depan ibu, gimana perasaannya, kan begitu. Lah hukum ini juga berlaku apabila mereka berempat, sehingga janganlah 3 orang berbisik-bisik atau berbicara dengan bahasa yang tidak diketahui orang keempat, sebab hal itu juga membuatnya bersedih. Demikian apabila mereka berlima lalu 4 orang berbisik-bisik tanpa mengajak yang kelima, maka hukumnya sama persis hingga mereka berbaur dengan orang lain. Ya, kalau berbaur sudah berbaur ya tidak ada masalah. Ya, jadi larangan berbisik-bisik itu dikarenakan akan mengganggu muslim yang lainnya. Tapi kalau gangguan itu tidak ada, maka tidak ada masalah, Bu. Misalnya 2 orang berbisik-bisik dan ketika itu hadir jamaah yang banyak, atau ada 2 orang yang berbisik-bisik dan 2 orang lain berbisik-bisik, pamannya 4 orang, 2 berbisik-bisik, 2 juga berbisik-bisik, tidak ada masalah karena tidak mengganggu masalahnya. Yang jadi masalah itu kalau sudah mengganggu. Inilah diantara keindahan Islam namanya, Bu, ya, keindahan adab Islam, bahwa kita tidak boleh berbisik-bisik kalau sampai kemudian memadaratkan saudaranya. Karena dahulu ada sahabat namanya Abdullah ibnu Umar. Jadi berkata Abu Saleh, Fakultu libni Umar, aku bertanya kepada Ibnu Umar, bagaimana kalau seandainya 4 orang? Qala la yadurruk, tidak ada masalah kalau 4 orang. Artinya kalau kurang dari 4 orang, 3 orang, yang 2 berbisik-bisik, yang 1 tidak, itulah yang dilarang, tidak boleh. Dan sekali lagi ini bagian daripada adab. Karena di masyarakat yang seperti ini biasa, Bu. Hati-hati, Bu, ya. Ibu ngajak orang atau ngajak kawan bertiga di warung kopi atau di warung mana gitu ya. Yang 2 berbisik-bisik, yang satunya pula tadi ajak. Ini kan sering terjadi. Banyak sekali terjadi. Atau umpamanya ibu sedang bertamu. Ya, bertamu berdua. Berbisik-bisik, tuan rumah yang punya rumah dibiarkan saja. Kan? Ini juga bisa membuat sedih. Ngapain dia ngerumpi di rumahku, katanya, kan gitu. Nah, itu kan masalah jadinya, bukan? Ya, akhirnya nggak dikeluarkan toplesnya, kan, Bu. Nah, jadi hal-hal yang seperti ini juga harus dipahami. Walaupun ini sebenarnya sih 2 orang berbisik-bisik itu tidak ada kaitan dengan orang ketiga sebenarnya. Dia kan membicarakan soal lain. Mungkin bicara soal pinjam uang. Ya, malulah didengar kawannya, berbisik-bisiklah dia. Ya, ada uang enggak, kan itu, umpamanya, kan. Orang ketiga ini tidak tahu kalau dia sedang
pinjam uang atau sedang berbisnis atau apa yang nggak ada kaitan dengan orang ketiga kan. Cuma namanya setan itu kan cerdas, Bu. Setan itu cerdas, dia masuk ke hati orang yang ketiga, kemudian membuat was-was, akhirnya suudzon, berburuk sangka. Ngapain ya dia ngomong jangan-jangan. Nah, begitu maksudnya, makanya kemudian Islam itu memutus ya supaya jangan sampai setan itu masuk ke orang ketiga akhirnya berburuk sangka. Lah kalau sudah berburuk sangka ini kan bahaya karena akan menimbulkan permusuhan, ya kebencian. Ah, malas saya diajak dia lagi. Kenapa? Kalau dia ngomong nggak pernah saya dilibatkan, buat apa saya ikut dia? Jadi hal-hal yang seperti ini dijaga. Ini bagian daripada adab yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Ya, ini hadis yang keempat. Kita masuk hadis yang kelima. Hadis dari Ibnu Umar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la yuqimur rajulur rajula yajlisu fihi walakin tafassahu wa tawassau. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan suruh orang lain berdiri dari tempat duduknya, kemudian dia yang menyuruh berdiri itu duduk di tempat yang ia nyuruh orang berdiri. Akan tetapi hendaklah kalian memberikan tempat dan kelapangan kepada orang lain di dalam bermajelis itu. Janganlah seseorang menyuruh orang lain untuk berdiri dari tempat duduknya kemudian dia duduk di situ. Tetapi kalau bisa luaskan, ya, luaskan tempat duduknya. Hadis ini juga bagian daripada adab Islam. Islam ini sangat menganjurkan untuk menyebar sebab-sebab at-ta'aluf, bersatunya hati kaum muslimin, dan juga berusaha untuk menanamkan perasaan kasih dan cinta di antara kaum muslimin. Dan berusaha Islam ini menjauhkan hal-hal yang bisa membuat lari satu dengan yang lainnya atau saling membenci kaum muslimin satu dengan yang lainnya. Lah salah satunya di sini bicara tentang adab majelis. Adab majelis, umpamanya kayak ibu ini sedang bermajelis namanya ya. Ibu datang ke majelis sudah penuh. Ya karena ibu mungkin ketua panitianya di situ, yang lain itu mungkin jemaah biasa, kemudian ibu datang belakangan, yang lain itu datang duluan, tiba-tiba ibu katakan, itu yang di depan itu geser, ya pindah ke belakang, itu tempat saya di situ, ya. Jadi tidak boleh kayak gitu. Karena bagaimanapun itu bisa membuat orang kecil hati tadi. Ini juga sama dengan hadis yang keempat tadi, membuat orang sedih. Kenapa saya dipindah? Ada apa dengan saya? Apa dia mentang-mentang ketua gitu ya, saya jamaah kan, kok saya dibelakangkan padahal saya datang duluan. Ini kan akhirnya membuat kebencian di sini. Makanya di antara adab Islam di sini bukan kemudian menyuruh orang pergi kemudian duduk di situ, tetapi minta ibu dilapangkan. Bisa nggak saya duduk di situ? Tanpa harus memindah orang. Ya. Jadi meluaskan, bukan memindah orang kemudian ibu duduk di situ. Karena ini tidak berakhlak orang seperti itu. Ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata pengarang dalam kitab ini, kita baca dulu sedikit. Hadis ini
mengandung adab yang diisyaratkan, yaitu seseorang tidak boleh menyuruh orang lain berdiri dari tempat duduknya, baik di masjid maupun di tempat lain, dengan beralasan bahwa dia yang kedudukannya di hadapan orang lain dan sebagainya. Tidak boleh demikian, akan tetapi hendaklah dia duduk di tempat yang masih tersedia dan tidak menyuruh orang lain berdiri kemudian dia menduduki posisinya. Ini menunjukkan apa? Kesetaraan, Bu. Islam itu mengajarkan kesetaraan. Islam itu tidak membeda-bedakan antara si kaya dan si miskin, antara orang yang punya jabatan dengan orang yang tidak punya jabatan, antara orang yang dihormati masyarakat dengan orang yang mungkin kurang hormat dari masyarakat. Islam itu sama, karena yang membedakan itu hanya takwa saja. Makanya kemudian dalam masalah majelis pun diatur, ya, tidak bisa kita semena-mena. Merasa umpamanya ibu merasa ya tadi ketua panitia, atau merasa tinggi jabatannya, atau merasa orang kaya, atau merasa ini merasa itu, akhirnya kemudian mengalihkan tempat duduk orang lain supaya ibu duduk di situ. Kemudian kata pengarang di sini, jika masuk ke masjid, dia bisa menuju ujung saf atau mengisi tempat yang kosong jika masih ada celah dalam saf, sehingga tidak perlu menyuruh orang lain berdiri. Begitu juga di dalam majelis, dia bisa duduk di barisan terakhir di tempat yang kosong dan tidak perlu menyuruh orang lain berdiri. Namun jika ada orang yang dengan sukarela memberikan tempat duduknya, hal itu tidak mengapa. Ya, umpamanya ibu kasihan ini yang datang orang sudah tua, ya sudah tua, sudah susah jalan gitu ya. Ibu masih muda, kasihan orang tua itu. Bu, duduk di sini aja biar saya di sana. Ya, karena memang sengaja ibu cari yang belakang-belakang. Ya, cari yang ada tiang kalau bisa, untuk bersandar, ya. Jadi kalau yang demikian tidak ada masalah, ya, kalau karena kerelaannya gitu ya dia memberikan tempat duduknya. Tapi kalau tidak rela, tidak boleh. Lah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma tidak mau ketika orang lain memberikan tempat duduknya kepada beliau. Sampai Ibnu Umar ketika masuk ke dalam majelis itu, kan namanya dia ulama, orang terhormat, sampai panitia mengatakan, bisa enggak engkau pindah biar Ibnu Umar duduk di sini, katanya. Ibnu Umar menolak, tidak mau. Ya, jadi Ibnu Umar tidak mau ketika ada orang lain memberikan. Jangan-jangan orang tersebut memberikan tempat duduknya karena malu, bukan karena sukarela. Jika ada orang yang berdiri untuk memberikan tempat duduknya kepada beliau, beliau tidak mau duduk di tempat yang disediakan. Kenapa? Waroknya beliau. Itulah salah satu contoh ulama salaf menunjukkan tentang adab Islam. Kemudian kata pengarang, jika ada orang yang memberikan tempat duduknya kepada anda, selayaknya anda bersikap warok juga seperti yang dilakukan oleh Ibnu Umar. Akan tetapi jika anda tahu dengan pasti bahwa dia memberikan tempat duduknya secara sukarela karena mencintai dan menghormati anda, tidak mengapa anda menempati tempat duduk yang diberikan. Inilah makna walakin tafassahu wa tawassau, akan tetapi hendaklah kalian memberikan tempat dan kelapangan kepada orang lain dalam majelis itu. Yang sepantasnya adalah memberikan tempat dan kelapangan kepada orang lain dalam majelis. Jika seseorang datang sedangkan tempat yang tersedia sempit, hendaklah orang yang telah berada di tempat tersebut merapat memberikan tempat kepada yang baru datang. Jadi kalau sempit pun tetap dikasih celah lah di sini gitu ya. Ya, jadi itu yang harusnya dilakukan seorang muslim dalam adab bermajlis. Wallahu a'lam. Saya kira 2 hadis dulu. Taib sebelum saya tutup, silakan kalau ada yang bertanya.
Iya ya. Waalaikumsalam. Cindera mata, hadiah karena perlombaan atau enggak? Sama itu Bunda, boleh tuh. Nggak boleh itu, harus dikasih semua. Kalau dikasih, kasih semua. Kecuali kalau tadi pamannya lagi ngaji gini, ibu ngasih jilbab ke saya, tolong Ustadz kasih pertanyaan jamaah yang bisa jawab, kasih. Itu kan memang dapatnya karena bisa menjawab pertanyaan. Tapi umpamanya yang datang di sini 100 orang, ibu kasih 99 orang, yang satu pula tadi kasih. Nah, ini kan masalah, Bu. Ada apa dengan saya kan gitu? Kenapa saya dilainkan, apa ras lain saya di sini kan begitu? Kan repot jadinya. Nggak boleh. Ya itu pun sama kan, intinya itu Bu, membuat orang sedih. Inti daripada hadis tadi yang keempat itu, kenapa dilarang coba berbisik-bisik? Padahal terkadang yang dibisikkan itu bukan membicarakan orang ketiga kan Bu. Terkadang membicarakan tentang tema lain, tidak ada kaitan dengan orang itu. Tapi karena membuat sedih, itu yang dilarang. Maka hukum dalam Islam itu ada istilah usul fikih itu, al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan au adama. Jadi sebuah hukum itu akan bermuara kepada ilatnya, kepada sebabnya. Di mana ada sebab ada hukum, tidak ada sebab tidak ada hukum. Selama perkara yang ibu lakukan itu bisa membuat sedih yang lainnya, tetap dilarang. Kecuali kalau yang tidak diberi jilbab itu tidak sedih. Ya, tidak sedih sama sekali. Itu banyak di toko saya, ngapain juga saya dikasih kan itu. Karena dia penjual jilbab, dia tidak merasa sedih, tidak ada masalah. Karena tidak ada sebab kan yang membuat hukum tadi. Tapi kalau umpamanya dia membuat sedih walaupun dia pedagang jilbab, tapi kan satu majelis masalahnya. Kan tidak ada masalah memberikan hadiah itu kepada orang kaya. Hadiah itu kan tidak harus kepada orang miskin, lain sedekah. Ya, sedekah umpamanya satu majelis ini 90% orang miskin, 10% orang kaya. Ibu ngasih sedekah, terkadang yang 10% itu merasa tersinggung. Saya kaya ngapain dikasih sedekah? Lain kalau hadiah itu kan bisa kepada orang yang kaya, yang sudah ada, yang sudah punya, ataupun kepada orang susah. Konteksnya ini kan ngasih hadiah Bu masalahnya. Nah, kalau sampai kemudian membuat sedih saudaranya, tak boleh lah. Masa saya nggak dikasih, satu majelis dikasih, ada apa ini? Apa saya lain sendiri di sini kan? Nah ini kan nggak boleh ya, nggak boleh. Walaupun dia seorang pedagang, tetap ibu kasih. Boleh jadi dengan ngasih itu akhirnya dia besok ngasih balik itu. Wallahu a'lam.
Iya. Iya, waktu syuruk itu ya ketika terbit matahari kemudian meninggi kira-kira 15 atau 20 menit gitu ya. Jadi syuruk itu namanya syuruk itu terbit matahari. Matahari ketika terbit itu disebut syuruk namanya. Cuman kan kita tidak boleh melakukan ibadah saat terbit, karena hal itu termasuk tanduk setan. Kenapa disebut tanduk setan? Karena orang-orang musyrik sedang menyembah matahari. Makanya biarkan matahari itu meninggi sedikit sampai selesai para penyembah matahari itu nyembah, baru kita sholat. Ya, namanya sholat syuruk yang disebutkan oleh Nabi SAW pahalanya sama dengan haji dan umroh secara sempurna. Kalau dia tidak beranjak dari tempat sholatnya dari waktu subuh sampai syuruk. Jadi syuruk itu artinya selepas terbit matahari dan meninggi satu tombak. Itu disebut syuruk. Wallahu a'lam. Ya, kalau dibuat jam agak sulit ya, tapi alhamdulillah pemerintah kita kan sudah membuat jadwal waktu biasanya ya. Pemerintah kita kan sudah ada itu waktu subuh, waktu syuruk, waktu duhur, tanggal berapa, bulan berapa, itu alhamdulillah sudah ada, tinggal melihat aja jadwal yang ditentukan pemerintah. Iya, nggak apa-apa. Iya, kalau memang itu memang jadwal yang ditentukan oleh pemerintah ya nggak masalah. Ya, karena pemerintah itu kan biasanya mereka tidak mungkin menentukan sembarang, sudah ada timnya menentukan waktu syuruk sekian gitu ya. Nah, tapi kalau seandainya ibu bisa melihat secara langsung ya alhamdulillah, itu lebih baik lagi. Nah, cuman kan ibu kadang-kadang terbentur dengan waktu-waktu di mana langit sedang tidak cerah, mungkin sedang mendung, kan sulit menentukan waktu syuruk. Lihat keluar kok gelap, kapan syuruknya, kan itu ya. Maka patokannya adalah dengan jam tadi, kebiasaan. Ini kalau syuruk kemarin waktu terang jam sekian, berarti ketika sekarang gelap karena mendung jam sekian. Jadi sudah ada patokan jamnya di situ. Iya, jadwal waktu terbit itu waktu syuruk. Iya. Wallahu a'lam. Oke, kalau tidak ada kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.